Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larissa Kirasat dari kelas TK2C absen 3. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi kuliah mengenai kerapatan radiasi dan daya pancar antena. Jadi materi ini tuh merupakan salah satu fondasi dasar yang sangat penting di teknik telekomunikasi, terutama pas kita nanti itu mempelajari bagaimana sebuah informasi atau energi bisa dikirimkan secara wireless lewat udara melalui media antena. Oke, biar tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke poin pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke hitung-hitungan dayanya, kita harus paham dulu karakteristik dasar dari gelombang elektromagnetik atau gelombang EM itu sendiri pas keluar dari antena. Jadi gelombang EM itu memancar ke udara bebas sebenarnya terdiri dari dua komponen medan utama yang arahnya selalu saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Pertama ada medan listrik yang disimbolkan dengan huruf E. Medan listrik ini bergerak naik turun secara sinusoidal. Contohnya kita bayangkan seperti di sumbu X. Kedua, ada medan magnet yang disimbolkan dengan huruf H. Medan ini bersosialisasi tegak lurus dengan medan listrik tadi, misal bergerak di sepanjang sumbu Y. Nah, interaksi kedua medan ini menghasilkan arah hambatan gelombang yang melesat keluar menjauh antena secara radial. Di koordinat bola, arah hambatan keluar ini dinyatakan dengan unit vektor AR yang fungsinya menunjukkan arah keluar menjauhi antena. Sekarang kita masuk ke pembahasan kerapatan radiasi sesaat yang disimbolkan dengan huruf W. Gampangnya, parameter ini tuh dipakai buat mengukur seberapa besar daya elektromagnetik yang menembus suatu area secara real time atau instan pada satu waktu tertentu. Jadi secara matematis, para ahli fisika merumuskan nilai W ini tuh menggunakan operasi perkalian silang vektor atau cross product antara medan listrik E dengan medan magnet H. Rumusnya itu ditulis W sama dengan E cross H. Untuk satuannya sendiri, karena medan listrik E itu volt atau meter dan medan magnet H itu ampere atau meter, maka kalau dikalikan satuannya menjadi watt per meter persegi atau W per M kuadrat. Jadi rumus itu memberitahu kita ada beberapa watt daya yang mengalir di setiap 1 meter persegi area di ruang bebas. Kalau tadi kita bahas nilai sesaat, sekarang kita masuk ke poin penting, yaitu kerapatan radiasi rata-rata. Kenapa kita harus pakai nilai rata-rata? Karena di dalam dunia nyata, gelombang radio yang kita pakai itu tuh frekuensinya tinggi banget dan bersosialisasi secara cepat. Kalau kita pakai rumus sesaat yang nilainya berubah setiap mikrodetik, kita bakal kesusahan buat menganalisis sinyal secara stabil. Makanya kita ambil nilai rata-rata atau time average. Rumusnya ditulis W rata-rata sama dengan setengah dikali bagian real dari E cross H konjugat. Tanda bintang di huruf H atau dibaca konjugat melambangkan konjugat kompleks dari medan magnet. Bagian real atau singkatan RE di rumus ini itu penting banget karena komponen inilah yang melambangkan daya aktif nyata yang benar-benar memancar pergi menjauhi antena kita. Lanjut ke slide ini. Setelah kita tahu cara menghitung kerapatan daya di suatu titik luas permukaan lewat rumus rata-rata tadi, sekarang gimana cara kita tahu total daya bersih yang dilepaskan antena ke ruang bebas? Caranya adalah dengan melakukan integrasi tertutup di seluruh permukaan bola imajiner yang menyelimuti antena tersebut. Bayangkan antena kita tuh ditaruh di tengah-tengah yang
Lalu kita kurung pakai bola raksasa dan kita hitung semua daya yang menembus kulit bola itu. Rumusnya sendiri ditulis P rata-rata sama dengan integral lipat 2 permukaan S dari W rata-rata dot ds. Lewat perhitungan ini, semua pancaran daya ke arah atas, bawah, depan, dan belakang bakal dijumlahkan secara total, sehingga kita mendapatkan nilai daya pancar murni dalam satuan watt utuh. Masuk ke slide 6, ada satu konstanta medium yang sangat penting, namanya impedansi ruang bebas yang disimbolkan dengan huruf Yunani eta, sama dengan arus listrik yang dihambat oleh resistor di dalam kabel. Gelombang EMI itu merambat di udara juga, mengalami hambatan alami dari medium udara itu sendiri. Perbandingan kekuatan medan listrik E dan medan magnet H di ruang bebas nilainya selalu konstan. Untuk persamaan dasarnya itu ditulis E per H sama dengan eta, dan untuk nilai konstanta ditulis eta sama dengan 120 pi atau mendekati 377 ohm. Jadi angka 377 ohm ini adalah nilai hambatan udara kita terhadap rambatan energi gelombang elektromagnetik. Nah, di slide ke-7 ini tuh ada tabel rumus penyederhanaan praktis yang sering dipakai di lapangan. Kenapa praktis? Karena kalau kita lagi mengukur sinyal di lapangan, seringkali itu kita cuman bisa mengukur salah satu komponen medannya saja. Entah itu cuman medan listriknya E atau medan magnetnya H saja. Karena kita sudah tahu hubungan konstan dengan eta tadi, rumusnya bisa kita sederhanakan. Pada kondisi pertama, atau jika diketahui medan listrik E, kerapatan dayanya ditulis E kuadrat per 2 eta dikali vektor satuan AR. Untuk daya pancarnya ditulis 1 per 2 eta dikali integral permukaan S dari E kuadrat ds. Untuk kondisi kedua, atau jika hanya diketahui medan magnet H, kerapatan dayanya ditulis eta dikali H kuadrat per 2 dikali vektor satuan HR. Daya pancarnya ditulis eta per 2 dikali integral permukaan S dari H kuadrat ds. Tabel penyederhanaan ini tuh sangat membantu kita agar kita bisa langsung menghitung daya tanpa harus repot-repot mencari kedua jenis komponen medan terlebih dahulu. Terakhir ini biar ada gambaran aplikasinya, mari kita coba selesaikan contoh soal sederhana. Jadi ada sebuah soal di mana sebuah antena memancarkan medan listrik puncak sebesar 10 V per M di ruang bebas. Tentukan besar nilai kerapatan radiasi rata-ratanya. Dari soal ini tuh kita ketahui medan listrik E adalah 10 volt per meter dan nilai hambatan udara eta adalah 377 ohm. Karena yang diketahui itu cuma medan listrik E, kita langsung gunakan rumus penyederhanaan yang barusan kita bahas. Rumusnya ditulis W rata-rata sama dengan E kuadrat per 2 eta. Tinggal kita masukkan saja angkanya. E kuadrat berarti 10 kuadrat atau sama dengan 100. 2 kali eta berarti 2 dikali 377 sama dengan 754. Jika dibagi 100 per 754, hasilnya mendapati 0,1326 watt per meter persegi. Artinya di setiap luasan 1 meter persegi di area tersebut tuh terdapat area daya aktif elektromagnetik sebesar 0,1326 watt yang disalurkan oleh antena kita ke ruang bebas. Sekian dari presentasi saya mengenai kerapatan radiasi dan daya pancar antena. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak.